Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mencari Hikmat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Mari kita ikuti penjelasannya. Karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar, sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui hubungan yang langsung dengan Allah, dan mereka belajar tentang Dia melalui hasil karyanya. Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya merupakan ungkapan pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam ini penuh dengan hikmat ilahi, tetapi oleh pelanggaran manusia, berhenti dari belajar tentang Allah melalui hubungan langsung dan selanjutnya melalui hasil karyanya. Bumi yang rusak dan cemar oleh dosa hanya samar-samar memantulkan kemuliaan Kalib. Syukurlah karena pelajaran-pelajaran utama tidak terhapus. Di atas setiap halaman buku besar hasil karya ciptaannya, tulisan tangannya masih dapat ditelusuri. Allah masih tetap berbicara mengenai penciptaannya. Namun ungkapan-ungkapan ini baru sebagian saja dan tidak sempurna. Dan di dalam keadaan kita yang berdosa, dengan kekuatan yang lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsir dengan tepat. Kita memerlukan pernyataan yang lebih lengkap tentang dirinya yang diberikan Allah dalam firman-Nya yang tertulis. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus, sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang. Hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan penyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat.
disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 12 dan 13. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami, karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar. Sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah sukacita, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa, dimanapun mereka berada, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Terlebih biarlah guru-guru mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.